Kita ketemu lagi ya Bro Ali sama Chester ya. Kita di Bible Talk lagi gitu. Kita bisa jalan. Bisa jalan. Wah, pasti ini Luar biasa. jalan-jalan pasti membutuhkan biaya nih. Nah, Betul. kira-kira nih jalan-jalan kemarin menghabiskan biaya yang cukup banyak atau gimana nggak sih? Maksudnya, Keren. apakah melakukan perjalanan kemarin itu Tanpa biaya? sudah dihitung, maksudnya mempersiapkan Dadakan atau perencanaan. itu dulu, perencanaan yes. yang baik, atau apakah misalkan spontan, ayo jalan-jalan gitu tanpa memperhitungkan entah itu nanti ongkos, kebutuhan yang lain-lain gitu loh. Coba Nanti dibahas. Hah? Boleh? Apa sekarang langsung? Lah boleh dong. Kita Langsung sekarang dibahas. jalan-jalan mana dulu. Jadi kan kita harus tahu oh ongkosnya sekian, perencanaan sekian gitu loh. Ini Cocok kan? jujur, ini jalan-jalan tanpa perencanaan yang Nah. panjang. Nah, kalau kayak gitu jebol nggak itu? Tapi Kantong? justru biasanya yang dadakan yang jadi ya. Iya Iya, cuma benar. maksudnya jebol nggak nih kantong? Maksudnya dadakan gitu ngulik-ngulik Bayangin, gitu. 3 kali naik kereta, berapa tuh biayanya? Nggak tahu. Nah, bener nggak naik kereta 3 kali naik kereta, Mantap pulang banget. pergi 6 6 kali. Kira-kira udah kebayang dong berapa biayanya kan? Keretanya 3.000. Oh berarti istilahnya semua masih under kontrol lah ya, Ya, nggak sampai yes. yang kebobolan lah ya. Enggak. Berarti ada perencanaan yang cukup matang ya sebelum memutuskan buat Belum, jalan-jalan. Ya? nggak ada Oh, perencanaan. nggak ada perencanaan. Ya tapi memang sudah ada yang pernah punya pengalaman. Oh gitu. Iya. Jadi bisa dipastikan Berani makanya. bahwa perjalanan ini istilahnya tidak menghabiskan uang atau ongkos yang memberatkan. Iya, Masih sekalipun aman. kita harus naik kapal pesiar loh 1 kali. Iya, jadi memang kalau apa jalan-jalan atau apapun itu ya plus minus. Dadakan itu biasanya jadi, direncanain biasanya Betul, tunda-tunda. hanya wacana. Nah, cuman memang betul. dari pengalaman kita kemarin, kita nggak ngecek ini cuaca. Wah, itu dia. Colongan Itu di situ. doang, iya. Jadi Betul. semuanya kita sudah bicarakan di grup WhatsApp gitu, dari sarapan, Iya. terus ketemuannya jam berapa, Makan siangnya nanti gimana. estimasi pulangnya gimana, jangan kemalaman, apa segala macam. Tapi ternyata Cuaca kadang-kadang- tidak kadang-kadang kita bilang gini kan, ya kita doalah, kita doalah, kita doalah. Tapi kan sebenarnya tuh dalam tanda kutip tuh kita lagi ngatur Tuhan. Maksudnya Tuhan, kami kan mau jalan-jalan nih, jangan Cuaca, hujan kasih cuaca yang dong. cerah dong. Iya. kayak maksa ya. Iya. Kenyataannya ya ada kecewa nggak? Ada kecewa juga ya, Iya. Caroli ya. Soalnya memang rata sih kayaknya hujannya. Udah, memang Wah, benar itu. hujan cukup deras, benar. Tapi baik, tapi doa dijawab sih. Iya. Diberhentiin. Jadi sebenarnya katanya di sana tuh kalau hujan itu curah hujannya akan terus awet gitu ya. Tapi kemarin tuh berhenti ada berhenti ada dan itu berkali-kali basah juga sih benar-benar sih. Tapi so far happy lah. Happy, ya. Yang penting happy, istilahnya menikmati perjalanan, Iya. kantong kan juga maksudnya kantong Iya. aman. Iya, gitu. dengan Kebetulan keuangan. perjalanan kita ini murce lah, murce. Iya, makanya soalnya kalau kita begitu kita dengar jalan-jalan yang namanya liburan, itu Iya, semua betul. membutuhkan yang namanya Dana yang uang, besar. dana. Kita pasti harus mempersiapkan dengan baik ya dok. Ya. Misalkan gini, kalau kita pergi sendiri, ya lebih baik sih. Tapi tetap aja kita mesti spare duit kan, nggak bisa kita Iya. sembarangan. Apalagi Iya. kalau kita jalan-jalan dalam Kelompok, kelompok. iya, Nah, Betul. kebetulan Bu Roli itu kan tour leader. Nah, Kemarin juga jadi tulisan kemarin saya juga. maksudnya istilahnya kan kalau ibu bawa orang tour, pasti kan Iya. mereka orang yang mau jalan juga pasti mempersiapkan dengan baik. Oh, itu benar. Jadi, Iya. Ibu ada pengalaman nggak sih Bu? Maksudnya pernah apakah mengalami sendiri gitu salah pengaturan? Jadi itu akhirnya menjadi apa ya? Karena salah pengaturan jadi repot sendiri. Aduh ini kurang salah hitung saya. Misalkan Iya. contoh kayak gitu Bu. Misalkan ibu udah kurang lebih memperkirakan sekian. Ternyata ada perubahan. Jadi uang yang sudah dipersiapkan ternyata tidak cukup tuh kurang itu Bu. Iya. Pernah nggak ngalamin? Kalau menyangkut memang dengan tour leaderan saya, namanya tour leader kan saya nggak terbeban untuk
bawa dana ya. Nah, iya ngerti. Tetapi konfliknya ini kebanyakan pada di peserta. Ya jujur sih Indonesia paling berani memberkati gitu. Bilangnya sih memberkati ya. Tapi ya nggak juga ya, bilang itu sebagai sesuatu yang mata apa sih namanya? Haus mata, lapar mata. Iya, kalau berangkat ke sana mereka itu udah prepare. Apalagi kalau perjalanan yang saya bawa ini kan perjalanan ke Holy Land ya. Itu prepare-nya itu udah lama, udah panjang. Karena biaya sekarang juga kan nggak biaya yang murah gitu kan. Nah, dia juga memikirkan keuangan berapa nih yang saya harus bawa gitu ya, dari kesaksian yang sudah-sudah. Dan kebanyakan gini, aduh Bu Roli, kurang Bu Roli. Padahal yang dibawa itu sudah lebih dari lebih. Tetapi akhirnya ngomong, kok bisa begini ya, kurang. Akhirnya mereka ada yang gesek gitu ya. Terus juga akhirnya juga ada yang, ya udah gue pakai dulu gitu. Setelah hitung-hitung, nah akhirnya ketakutan, kan ada ketakutan juga. Wih, kenapa seperti itu? Akhirnya mereka gini, sudahlah sukacita aja lah, toh kesini 1 kali doang gitu ya. Jadi ya udah anggap aja memberkati. Nah itu bisa, biayanya itu lebih dari yang dia budgetkan itu bisa sampai 1,5-nya lebih. Itu banyak sekali gitu. Makanya saya bilang penahanan diri itu memang harus ada. Ya walaupun kita memang mungkin 1 kali ke sana nih. Wah memang kalau di sana kan gimana tuh ya? Tapi nggak boleh habis-habisan gitu ya. Karena hidup masih berlanjut nantinya. Tapi ada juga nih, ya sudah ada yang bawa malah ke kelebihan. Gitu ya, karena memang dia nggak pakai uang yang dia bawa nih, kan uang terbatas dong dibawa. Di sana lebih banyak dia menggesek gitu kan. Mau nggak mau uangnya kan lebih kan. Nah itu tuh juga bilang gini, udahlah daripada bawangnya dihabiskan lah seperti itu ya. Tapi memang banyak sekali kendalanya itu tadi. Jadi di luar perhitungan ya, nggak ngerti deh apa mereka salah hitung. Terus mereka juga kaget mungkin dengan situasi yang ada sehingga mereka yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Ketika sampai di sana mungkin tadinya cuma ingat 5 orang jadi mungkin 15 orang seperti itu. Memang kebanyakan seperti itu sih. Ya itu memang perjalanan kita kalau panjang seperti itu ya, itu memang harus bisa menahan diri. Memang segini yang saya siapkan. Diri ya. Iya, seperti itu. Berarti kalau sampai ada over budget bisa kita bilang siapa tahu kalap mata ya. Maksudnya tadinya tidak merencanakan, misalkan nggak merencanakan buat membeli kurma, mungkin merencanakan, contoh kan kita tahu ya, beli 2 kurma dari sana kan enak, misalkan udah plan nih, udah catat, aku pokoknya beli 2 aja. Tiba-tiba inget, oh iya ya, itu bisa berubah. Ada nanti aku lupa masih ada teman aku, saudara aku, jadi hitung-hitung dari 2 tambah lagi misalkan jadi 5 kotak. Udah 1, oh iya yang ini kan belum. Ini belum, berempet lah akhirnya dari 2 kotak jadi 10 kotak, ya pasti lebih lah ya Bu itu ya. hal-hal seperti itu memang yang tadinya ini enggak, akhirnya inget ini bener, akhirnya jadi memang dan itu biasanya kalau sudah tiba, sudah selesai berakhir semua tuh baru banyak banget ya, aduh kok, nah seperti itu. Tapi ya udahlah, karena itu Holy Land sifatnya kan kita bisa bilang begini ya sudahlah memberkati. Nah coba kalau misalnya bukan perjalanan Holy Land, misalnya perjalanan yang cuma memang ke ini kan ada penyesalan juga ada lah pastinya kan. Pasti, aduh kenapa sampai over ya. Betul, dan itu banyak sekali ya. Hal itu terjadi banyak banget. Setiap perjalanan pasti ada seperti itu. Soalnya ya sih sekarang kita kan tahu zaman makin canggih, kita di luar negeri pun kita bisa bebas memakai uang kita istilahnya tanpa ada batas kan, apalagi di namanya kartu kredit. Nah itu dia, udah ada Visa, Master, kemanapun kamu pergi di mau negara manapun itu bisa diakses. Nah itu maksudnya dengan satu kartu yang kecil itu sebenarnya kalau kita tidak bisa memakainya secara bijak, kita menjerumuskan diri jatuh ke dalam sesuatu jalan yang salah karena nggak bijak dalam memakainya. Pencobaan ya. Iya, kalau kita nggak menguasai diri dengan baik, nggak tergoda, apalagi tahu dong sis, promo, cicilan, sale 0% gitu, sale kayak gitu. Setelah ini kalau di sini ya, kalau di sana tuh nggak ada sale, nggak ada promo, nggak ada. Harganya benar apa adanya. Akhirnya berani, tetap aja beli gitu. Karena mungkin orang berpikir ya, saya belum tentu
balik Balik lagi. Jadi orang menikmati pada saat itu. Tetapi saya setuju menikmati, tapi ketika sesuai dengan budget yang dia ada. Kalau dia sampai melebihi budget, sebenarnya dia memberikan beban yang baru terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dia dapat beban itu gitu loh. Iya, kadang memang mereka sadar, loh kok ongkos pergi saya lebih besar oleh-olehnya daripada ongkos jalan gitu, seperti itu. Biasanya kan orang kalau perjalanan gitu kan ya oleh-olehnya yang nggak ini ya. Makanya saya selalu sih, Bapak Ibu beli sesuai dengan apa yang kita ingini ya gitu. Selalu saya ingatkan seperti itu gitu. Memang benar sih, kalau kita memang apalagi ke satu tempat yang baru ya, kayaknya semua memang nggak salah sih nginget seperti itu. Tapi menurut Pon deh sama Ter, kalau misalnya besok punya kesempatan gitu belanja begitu kayaknya nih. Kalau besok kita punya kesempatan nih ke Holy Land, leadernya cari yang Bu Roli gitu. Jadi ketika misalkan udah lapar matanya keluar, inget ya beli sesuai dengan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Itu mesti dikumandangkan gitu. Jadi oh iya benar, ada yang ingetin gitu. Jadi kita beda sama kita kemarin ya. Kita malah pergi kemarin ini nggak beli oleh-oleh sama sekali ya. Hujanan ya mau ke pasar juga sih tuh, ibu-ibu tuh namanya juga tuh. Aku sih memang mau terobos pasar kemarin, tapi untung ada yang ada yang ngerem. Hujan itulah maksudnya baiknya Tuhan. Ketika kita pergi jalan-jalan pun Tuhan lewat orang menegur kita biar kita tidak lupa gitu. Maksudnya sesuai. Jadi bijak, gunakan dengan bijak, jangan menambah beban yang nggak perlu gitu loh. Intinya begitu dong. Makanya zaman sekarang ya dengan gampangnya apalagi kita tahu ya, sekarang siapa sih yang nggak punya pegang handphone? Anak kecil aja pegang handphone. Sekarang tahu dong pinjol. Iya, betul. Itu pinjaman online. Itu kan jujur ya, itu sangat mudah sekarang buat kita tuh buat membuka, istilah kita mendapatkan uang tuh pinjaman sangat gampang. Tetapi ketika kita memutuskan buat ngambil, nah sebenarnya kita sedang mengutangkan diri, itu menambah hutang dalam hidup kita. Dan kita udah tahu kan banyak kasus banget tuh orang kolaps, nggak bisa membayar, semuanya dipinjol ini masalahnya. Betul, ini baru kejadian kemarin, baru kejadian ya. Ini adalah saudara saya sendiri, tuh saya kaget ya. Ternyata dia tuh cuma pinjam nggak banyak, tapi memang dalam keadaan memang dia nggak ada sama sekali. Rupanya itu sistemnya ya, pinjam 4,5 juta, yang dikasih tuh cuma 3,4. Di awal tuh jadi sudah dipotong gitu. Nah, tapi tetap yang dicecer bayarnya itu adalah di sejumlah 4,5 juta. Yang mau aduh, tahu gak dia teman-teman? Aduh, tolong saya. Karena dia diancam, akan dipermalukan, diancam ya. Memang saya juga bingung ya, masih ada loh sampai sekarang gitu. Iya. Ya padahal itu kan udah dibilang kan nggak boleh. Iya. Tapi makin parah kok. Tapi ancaman tuh masih yang kayak begitu gitu. Nggak usah takut, saya bilang itu. Bayar aja sesuai dengan apa yang kamu pinjam. Selesai. Tapi nggak bisa. Rupanya diancam, dimaki. Kan nggak nyaman banget uang segitu doang gitu ya. Tapi masih banyak juga sih orang yang berani melakukan itu gitu. Nah, ya karena memang udah buntu kali ya. Iya. Gimana makanya hari ini nih pembahasan kita sebenarnya menarik ya topiknya. Soalnya hal-hal kayak begini nih, itu yang kita hadapin sehari-hari gitu loh. Ketika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, akhirnya kita mendatangkan masalah baru yang harusnya nggak ada dalam hidup kita gitu loh. Makanya penting ya bagi kita tuh untuk bisa bijak, bisa menahan diri. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, kayaknya penahanan, menguasai diri itu lebih pentingnya nggak sih? Kalau penahanan diri itu harus bijak nggak? Iya dong. Bijak kan ya? Jadi apa sih satu sikap yang memang harus kita punya dari kita gitu ya. Betul. Bukan berdasarkan pengalaman orang lain, tapi dari kita sendiri ya. Di dalam pengelolaan keuangan. Memang benar sih kalau kita memang nggak bijak gitu, itu lepas kontrol kita banget. Menciptakan satu masalah baru lagi yang harusnya nggak ada gitu. Iya. Apalagi sekarang kita dalam ranah anaknya Tuhan. Ya udah pasti kita dituntut untuk bisa lebih
bersyukur lagi apapun keadaan kita. Tapi kalau boleh jujur ya, kita ngobrol sini. Pernah nggak sih, maksudnya Bu Rodi, Sis Esther nih, kita misalkan ketika dalam suatu kondisi yang sangat terdesak nih, mungkin mepet banget keuangannya, pernah nggak sih terlintas tuh kayak buat, aduh ada jalan pintas nih gitu kan, misalkan gini nih, apa gua ajuin pinjol aja ya, atau nggak gini, satu sisi ya udahlah, gua coba bertahan dulu deh seadanya gitu. Gua percaya sih, maksudnya tuh pertolongan Tuhan tuh akan datang tepat waktu. Tapi di satu sisi tawaran pinjol juga sangat menggiurkan ya. Ada nggak sih, maksudnya pernah hadapin situasi kayak gitu gitu loh? Atau gak usah hadapin sendiri ya, misalkan pun istilahnya ada teman atau misalkan saudara kayak begitu, nah, itu mereka bagaimana ya melewatinya ya? Pasti yang namanya situasi gak punya uang pasti pernah dialami semua orang. Nggak tahu nih Sis Poni pernah nggak? Oh pernah, pasti. Namanya orang hidup. Iya, jadi pasti. selama hidup berumah tangga ya pernah mengalami situasi yang kita hidup ini kan maksudnya berputar-putar ya, begitu-begitu aja kan tiap bulan kan. Kita sudah tahu pendapatan kita berapa, kita tahu pengeluaran kita berapa. Tapi kadang-kadang kita pakai matematika kita gitu. Nah, satu kali ada beberapa kesempatan gitu dalam kehidupan rumah tangga kita tuh, kita kayak bilang sama Tuhan, nanti aja ya Tuhan perpuluhannya gitu kan. Jadi karena kita berpikir gini, kalau kita kasih perpuluhan kayaknya kurang nih. Nah, jadi ada mungkin 3-4 bulan kita gak perpuluhan, waktu itu udah awal-awal pernikahan lah gitu ya. Tapi bukannya cukup, malah makin kurang. Itu dari kalkulator hitungan. Nah, kita kayaknya pakai kalkulator kita gitu. Nah, saudara, setelah kita bertobat gitu, karena waktu itu kan bilang gini, Tuhan nanti kalau uang kita udah pulih kita double deh gitu kan. Kita ngatur Tuhan nih, butuh nggak Tuhan uang kita? Sebenarnya nggak butuh kan. Nah karena ketakutan kita sendiri sebenarnya. Akhirnya kita bertobat gitu ya, dengan apa yang kita punya. Yang pertama kita lakukan waktu itu adalah 1/10 dari yang kita punya itu kembalikan ke Tuhan. Dan puji Tuhan, itu Tuhan pelihara gitu. Memang nggak maksudnya nggak kelimpahan kayak apa, betul. Tapi waktu kita butuh apa ya ada aja gitu berkatnya gitu. Nah iya, jadi kadang-kadang kita dengan kalkulator kita bilang gini, wah bulan ini kayaknya aku nggak bisa perpuluhan, kayaknya nggak cukup deh. Banyak lah cerita sama teman-teman juga, sama rekan-rekan yang tanya jawab gitu tentang soal gimana sih ngatur 10% buat Tuhan itu kan 100% milik siapa? Milik Tuhan kan. Kita dikasih kepercayaan 90% loh, masa 10% nggak bisa? Nggak cukup gitu kan. Siapa bilang nggak cukup gitu kan? Emang lu yang ngatur gitu kan? Banyak lah, kan kita harus pakai hikmat, alasannya begitu. Kalau gua kasih, gua nggak makan gitu. Tapi ya saya dan suami udah buktiin gitu loh. Ketika kita komit kasih 10%, pokoknya kita dapat pendapatan, sisihkan 10%, selanjutnya terserah Tuhan. Nah itu sih yang biasa kita kerjakan. Nah cuman, jadi prinsipnya gini, 10-40 itu kan untuk kehidupan kita ya, listrik lah, air lah, apa. Tapi kan jeleknya, terutama saya nih, misalnya mau ke Hypermart, sebut nama lagi, pengennya tuh beli sabun. Tapi temen-temennya itu loh Sis, rencana beli sabun 1, tapi pulang sama grupnya gitu. Makanya, ya kenapa jadi pakai kardus ya bawahnya ya. Nah itu kadang-kadang Amos suka bilang dicatat. Kadang-kadang juga udah dicatat, udah di checklist. Kok keluar dari checklist ya? Itu sokrin 50%. Sayang loh gitu. Jadi jadi kadang-kadang lepas kontrolnya itu. Yang kedua soal jalan-jalan. Jadi kan kemarin aku baru pulang kampung. Jadi pikir sudah tiket pesawat pulang pergi sudah aman, terus ongkos Grab pulang pergi sudah aman gitu. Ya kan di rumah kakak ya, makan kan pasti ada lah. Tapi yang namanya pergi ziarah, nggak mungkin nggak punya uang loh Sis. Maksudnya kita udah budgetin nih misalnya 500.000, tetap kurang. Setelah dihitung-hitung ya ampun, gak ada budget ternyata ke sini. Cuman kan karena memang niat kita nyenengin ponakan juga, kakak juga gitu kan. Tapi ya itulah, salah nggak? Ada salahnya juga. Maksudnya di luar dari perencanaan gitu. Nah kadang-kadang bolongnya sih di situ dalam keuangan pengeluaran tiap bulan. Berarti yang aku tangkap dari
si Sister, kita tuh maksudnya apapun keadaan kita gitu, maksudnya yang tadi aku tangkap ya, Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh duit kita, tapi tuh Tuhan cuma butuh kita tunduk dan taat. Iya, Itu betul. satu ya. Nah terus yang kedua tuh apa yang tadi ketika kita berserah, ada aja jalannya Betul. Tuhan. Memang kita nggak maksudnya kita nggak, Tuhan nggak langsung guyur ya. Maksudnya kita bermandikan uang. Mungkin kalau Tuhan begitu kita juga akan lupa diri ya. Aku percaya. Tapi Iya. kita nggak berkekurangan suatu apapun. Sampai hari ini kita bisa masih sehat, makan. Itu udah berkat Tuhan yang Betul. sangat luar biasa. Betul. Tuhan nggak memberkati kita dengan berkelimpahan harta, tetapi hidup kita sukacita, damai, Amin. sejahtera itu yang dipelihara Tuhan. Itu yang aku tangkap ya, ketika kita berserah, Tuhan selalu ada jalan dan nggak pernah Tuhan tinggalkan kita. Nah, terus habis itu apa namanya? Yang nextnya itu juga maksudnya bersyukur. Ini ada, kita nikmati gitu. Maksudnya jangan lupa untuk selalu bersyukur gitu apapun keadaan kita. Maksudnya kita percaya hidup kita itu tanpa kita minta, Tuhan tahu lah apa yang kita butuh. Cuma kadang memang kita yang namanya manusia ya, kadang kita masih suka lupanya di situ. Tuhan mau ini, Tuhan mau itu, banyak mintanya. Sebenarnya Tuhan tahu, cuman lu belum deh, lu belum sanggup gitu, belum lah, kamu belum bisa, nanti aja. Tapi kita yang suka nggak sabar minta duluan gitu. Tapi aku setuju nih, kalau belanja harus di list. Iya. Harus di list. Bisa keluar dari list. Betul. Pertama nih, kalau nggak di list, kita bisa belanja over. Kedua, ternyata yang kita butuhkan nggak kita beli, malah yang nggak butuh kita beli. Itu. Oh iya. Mentang-mentang 2 dapat 1. Tadi kan mau itu. beli ini kok malah ini yang Betul, nggak ada. betul. Itu Pas tuh yang pulang-pulang 2 dapat 1, 2 dapat 1 itu. Pas pulang-pulang, loh, kok ini nggak ada? Kok ada ini? Nah itu biasanya benar. Itu salah satu cara mengontrol kita nggak belanja di luar List. catatan. Iya, Jadi betul. istilahnya misalkan si Sister bawa budget 500, sesuai lah udah di Iya, situ betul, gitu. betul. Kurangnya apa, lain kali catat, oh nextnya lagi gitu. Gimana Bu tanggapannya? Jujur, kita bisa pada situasi berserah penuh pada Tuhan itu menjalani satu proses. Dulu itu hal gampang gini, nanti gampang lah segala sesuatu gitu ya. Menggampang. Contoh nih ya dulu ya memang dari hidup dalam juga pernah muda ya, jauh kalian dengan saya ya. Benar mudah. Ya, jadi dulu tuh belum sama sekali pengenalan akan Tuhan itu belum. Ya tahu Yesus, saya punya Tuhan Yesus. Cuma belum ada. Natal, Paskah gitu, itu benar saya alamin ya. Sesudah di masa itu proses. Kalau Fon tanya nih, Bural ada gak sih keinginan yang namanya, maaf nih, kepepet tuh pinjol gitu ya? Enggak. Sama sekali tuh udah gak terbesit. Boleh tanya sama anak saya, bilang, enggak. Sama Tuhan aja. Berapa sama Tuhan aja. Tuh kadang-kadang anak aku sampai begini. Udah gue lihat mama gue aja. Dia seperti itu. Contoh waktu kemarin COVID. Bayangin loh, saya gak kerja, anak saya juga gak kerja. Kan saya udah ngambil sikap memang saya batur, tapi kan tutup banget gitu ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Dia bisa kirimkan orang yang nggak kita kenal, kita juga nggak minta, dia nggak kepikir begitu ya, kita nggak doa Tuhan minta, enggak. Itu benar-benar selama 9 bulan lebih tuh saya diberkati dengan 2 kardus besar setiap bulan tuh, sampai mulai vitsin, lada, itu dipikirkan sampai mulai telur apa semua tuh saya terima. Nah akhirnya saya bilang gini, apa yang saya kasih buat Tuhan? Orang kan pikir kalau kasih buat Tuhan tuh persembahan itu ya, uang gitu kan ya. Enggak Tuhan, saya punya tenaga. Dia saya ingat banget nih, saya enjoy aja. Saya dapat segini, saya kelola. Jadi kalau pagi saya bikin 5 bungkus makanan, kirim Ren, anter. Saya sama Rena tuh udah sisir dulu, bener-bener orang-orang yang bener-bener membutuhkan. Jadi bukan asal kasih. Saya ingat almarhum adik saya bilang begini, belum tentu loh kamu kasih tukang apa? Sapu. Tukang itu Grab atau apa, Iya. dia orang nggak mampu kata kita. Lebih baik kamu tahu bener-bener, itu saya sisir dulu. Jadi 5 saya bikin, nanti makan siang sampai sore. Dan itu ternyata kalau saya sekarang lihat ke belakang, kok bisa ya, memang saya tidak bisa memberikan berupa uang gitu. Ya. Nah terus akhirnya tuh proses saya bertahan dalam Tuhan. Sampai akhirnya
ya Tuhan buat travel ini hidup kembali gitu kan ya. Dan itu pun pernah gak di situasi misalnya benar-benar gak ada? Iya, tapi saya bilang ini, kita lihat aja nanti apa sih yang Tuhan buat gitu loh. Jadi kalau begitu tuh ngomongnya begini sama, kita lihat ya nanti Tuhan mau bikin apa sih buat kita. Tapi memang benar, kesungguhan kita sama Tuhan itu yang menjadi apa? Itu yang menjadi target dia. Dia benar-benar mau curahkan apa enggak? Itu benar ya. Jadi dia kesungguhan kita. Tadi baru dengar khotbah tuh, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ya gereja ini kan tahu sendiri ya JKI ya bagaimana. Tapi gembala kita bisa mengempartasikan itu. Dan itu mempraktekkan itu nggak ada. Bukan berarti Tuhan juga kasih, tapi kita bilang, lakukan aja apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ini, ya itu kebenaran firman-Nya ya. Kalau gembala kita kan lakukan apa? Dia bikin ini semua untuk bikin pengajaran buat kita mengerti gitu kan ya. Terus saya lihat juga kekas adik saya, dia menulis. Selama 60 buku dia tulis. Ternyata ada upahnya yang luar biasa. Akhirnya saya pun memang udah beberapa, ada lah mungkin 1-2 tahun ini, ya sudah kadang berdiam diri. Tadi saya bilang mana, saya bilang ini, keren Tuhan kita. Tapi harus ada yang kita lakukan buat dia. Bukan kita lakukan buat dunia gitu ya. Orang kan kadang berpikir kerja dunia baru dapat gaji dong. Kalau dunia kan seperti itu kan. Bapak juga mau kerjakan buat aku akan mengupahi itu. Dan itu sangat terbukti gitu. Jadi benar-benar kalau memang udah ada kepepet gitu ya, itu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kalian bisa begitu. Engkau pasti akan buka jalan buat aku. Dan itu memang proses. Sampai bisa di dalam zona itu. Dan saya yakin itu bukan saya. Yang bisa memampukan saya untuk gak mau melakukan hal-hal yang kesian aja gitu. Kan kadang-kadang sama manusia gitu ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan di dalam aku. Tuhan yang mengerjakan buat aku. Seperti itu. Tapi memang kadang-kadang nggak mudah untuk menginformasikan hal yang kita sudah alami itu ke orang lain. Misalnya ada orang nih minta tolong sama kita nih Siswon, ayolah gini memang butuh banget. Nah kalau kita nggak kasih, pasti ada bilang katanya hamba Tuhan. Itu nggak ya kan? Nah iya nggak mudah. Nah bagaimana kita mau mengajarkan iman yang kita punya ke yang membutuhkan ini, nggak segampang yang kita pikirkan gitu kan. Nah kadang-kadang kalau udah gitu, ayo Tuhan berperkara atas dia. Maksudnya ya kita sendiri pun pas-pasan gitu loh sis. Tapi ada kerinduan untuk bantu gitu. Nah bagaimana caranya kita mengimpartasikan iman yang kita punya itu ke orang yang bersangkutan gitu. Itu sih kadang-kadang dilemanya ngadapin orang-orang yang lagi kalau misalkan yang membutuhkan bantuan tuh ternyata saudara seiman. Pasti mereka akan istilahnya menekan kita dengan bagian itu. Iya, betul. Kalau lu membantu, lu akan lebih diberkati. Tapi lu ini membantu aja lu nggak mau. Akhirnya kita dipojokkan seperti itu. Padahal maaf ya, bukan tidak mau bantu, tetapi kita sendiri pun punya keterbatasan dan orang lain nggak akan paham kan sis kan. Tapi kenapa di saat mereka mau ya, tapi sangat memojokkan. Nah itu kadang yang kita tuh susah memang ya untuk itu. Nah itu memang sampai saat ini aku percaya kita pasti masih menghadapi kayak gitu tuh. Tapi kita cuma bisa tuh Tuhan ini orang, biarlah Tuhan jelikkan matanya, jelikkan hatinya. Tapi memang pertolongan Tuhan tuh fantastis buat anak-anaknya itu. Yang kita harus berharap. mengalami. Ya, kita harus mengalami memang di zona itu gitu ya. Jujur buat saya lebih senang berkata kalau saya persembahan itu sebagai ucapan syukur saya gitu ya. Karena memang juga nggak gampang untuk misalnya kita nih selalu menyisihkan apa tuh tadi bilang persepuluhan kita gitu ya. Nanti pasti ada yang miss tuh, pasti ada yang miss lah gitu kan ya. Pasti ada yang miss. Tapi saya sih nggak, kalau saya lebih senang ini ucapan syukur saya gitu ya. Nah contoh sekarang ini juga ada, mungkin kalau memang masih itu nanti saya akan pendengarkan untuk siaran ini. Pastilah, pasti ya. Nanti ada kita ngobrol kali ini pasti nanti ada nextnya lagi ya sis ya. Saya juga akan inikannya sampai sekarang sebenarnya Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk orang, karena benar seperti yang Esther bilang, mereka memandang kita sebagai hambanya. Wah ini berarti diberkati gitu seperti itu. Kita nggak akan bilang kita kekurangan, kita juga nggak bilang wah kita gimana. Tapi apa yang kita bisa kasih, yaitu kita beri seperti itu. Saya juga komitmen ya, maka saya bilang ini mungkin nanti dia akan menonton siaran ini, saya bilang gini, ya itulah kemampuan saya ya. Puji Tuhan masih bisa memberi dengan apa ya? Dan saya yakin itu bukan saya. Jadi Tuhan bukan mungkin karena kelimpahan. Bukan. Tuhan saya sadar gini,
oh memang ini harus saya keluarkan. Karena titipan Tuhan buat dia loh. Kadang-kadang kan kita merasa yang dikasih sama kita tuh buat kita semua kan. Itu saya juga bilang sama anak saya, ingat di balik semua berkat itu loh. Kenapa kita bisa ngasih dia? Karena memang ini Tuhan sediakan untuk dia. Kita nggak bisa bilang ini, wah uang aku sampai diambil dulu, dia sampai minta. Enggak, aku sih gini aja, supaya sukacita nih ya. Oh iya Tuhan, kenapa saya harus kasih dia? Karena memang ini bagian yang Tuhan titipkan sama saya, untuk saya kasih dia. Jadi kita nggak ada terasa terbeban menolong. Maka itu yang dibilang kan, tangan kanan memberi tangan kiri nggak perlu tahu, seperti itu kan. Ya itu memang proses. Iya, cuman kadang-kadang kan orang melihat kita tuh kayaknya berkelimpahan sis. Amin. Padahal kan kita nggak mau cerita ya tentang dapur kita kayak apa. Gitu. Nah pada saat ke titik yang itu tadi yang aku bilang mau pinjem itu, ya masa iya sih kita harus jelasin tentang keuangan kita A sampai Z. Gak mungkin. Iya Gak mungkin, kan? dan sorry ya, ketika kamu buka pun emang dia mau ngerti enggak? Karena tujuan dia datang mencari kita adalah dia mau minta, Iya. bukan mau cari tahu gitu loh. Dan nggak mau tahu Nggak tapinya. tahu, betul salah ya, nggak mau tahu. Iya. Tapi kan kita nggak perlu ceritain Nggak juga. pernah, kita nggak bisa juga karena itu kan memang masalah pribadi. Tapi kadang-kadang memang saya perlu kesaksian ke dia dikit-dikit bahwa saya bisa kuat seperti ini ya karena Tuhan, Iya, bukan karena ada betul. orang yang nopang di belakang kita. Ya, gitu cuman ya. kalau kita menghadapi orang yang kepepet kak, kita bilang Nggak tentang bisa. kesaksian Saat kita, itu nggak bisa. nggak terima. Dek, saat itu nggak bisa. Iya. Saat itu kita belum bisa ngomong apa sama dia karena dia masih gelap kan Iya. pikirannya kan. Nah itu kalau lagi santai-santai, kalau lagi seperti itu, ya. Nah makanya kalau aku nangkep dari tadi ya, dari kita ngobrol-ngobrol obrolan kita, sebenarnya tuh kayak seperti yang dari Bu Rolik yang dibilang ketika masuk masa COVID tidak punya pekerjaan sampai baru pertengahan tahun lalu ya Bu ya, baru mulai ya. Kita bisa bilang loh, 2 tahun itu tuh Bu Roli juga dalam prosesnya Tuhan. Apakah kuat bertahan di dalam Tuhan, istilahnya tidak memakai logika sendiri di saat kepepet tuh istilahnya Cari jalan cepat. dengan menggunakan kekuatan Iya. kita sendiri, kita berusaha mencari pinjaman untuk melanjutkan hidup kita. Benar nggak Bu? Saya nangkep dari cerita Bu Roli, selama 2 tahun itu juga Bu Roli dalam pergumulan, di dalam masa Tuhan, lihat Tuhan ini dalam masanya Tuhan, kuat nggak dia lewatin ini? Saya kasih kesaksian ya, waktu masa COVID itu, saya ada harus saat yang baik. Saya nggak minta, saya nggak melakukan peminjaman kemana enggak. Tapi Tuhan siapkan orang, kok akhirnya dia memberkati saya. Ya nggak salah dong kalau saya terima gitu kan ya. Ya nggak salah, yang penting saya nggak minta. Karena saya udah berprinsip, Tuhanku yang memeliharaku sempurna. Detik per detik, itu kesaksian udah berapa kali aku nanti juga ada jalan keluar, nanti ada jalan keluar. Itu saya pernah alami. Nah buktinya sampai hari ini ya Bu, gitu loh. Benar. Pemeliharaan Tuhan tuh sempurna, nggak berhenti sampai ketika dalam 2 tahun itu kita kita menjalani masa-masa pandemi itu, Tuhan nggak tinggalin kita. Tetapi di saat itu juga saya percaya sih, maksudnya bukan Bu Roli aja yang dalam keadaan yang pelik ya, hampir seluruh dunia pelik gitu. Tapi kan peliknya kita kan tiap orang beda-beda. Tapi maksudnya ketika kita benar-benar berserah, kita hanya minta sama Tuhan yang paling tahu nih sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu. Tuhan memberkati kita, nggak pernah kekurangan suatu apapun gitu loh. Amin. Nah makanya aku percaya, maksudnya dalam kehidupan kita, kayak sharing dari Sis Esther tadi, dalam rumah tangga itu memang butuh yang namanya kebijaksanaan. Karena ketika kita nggak bijak, ya itu tadi ya, ketika kita mengandalkan ego kita akan milih jalan pintas. Uang online itu yang cepat akan kita dapatkan, setuju? Dan mungkin kan ketika orang minjem dia nggak akan resikonya, aduh nanti gua bayarnya gimana ya, yang penting ada dulu. Yang penting ada dulu. Apalagi zaman sekarang orang tuh makin banyak hedon, gaya lifestyle-nya mau ngikut model gaya, tetapi keuangan tidak mendukung. Tapi karena dia tidak mau istilahnya dikucilkan dari mungkin dari lingkungan pergaulannya, akhirnya dia mengadakan sesuatu yang diada-adakan, akhirnya memaksakan. Dia terjerumus sendiri, menjerumuskan diri, menciptakan masalah yang harusnya tidak ada itu. Makanya pengendalian makanya diri. dibilang penyesalan selalu datang terlambat. Tapi bener loh, kalau kita memang belum
benar-benar ya, bukan berarti saya bilang saya ini, saya merasakan berbagi pengalaman ya, itu memang gaya hidup style kita tuh pingin ini pingin tuh ternyata itu benar-benar daging banget itu, daging banget itu. Sebenarnya ketika kita sudah di dalam apa, benar-benar sudah bisa menikmati, merasakan benar-benar ya kita, aduh gimana ya saya ngomongnya ya, itu kan tadi Bapak kan bilang tuh siapa yang Buddhis itu pakai baju kan, itu aja kan dia nggak pingin tampil yang bagaimana kan, nggak pingin ya. Nah, tapi kalau memang daging itu kan memang pingin tampilnya kan yang bagaimana. Nah kita ada kesadaran gini ya, enggak kita kayaknya nggak usah zona itu deh yang namanya harus berbranded ya dari ujung sampai, bukan berarti nggak boleh kita juga nggak nikmatin branded gitu seperti itu ya, tapi kayak sekarang udah nggak zamannya deh, atau masih ya deh? Kalau aku sih karena udah nggak terikat di satu perusahaan apapun, kayaknya nggak penting mau baju baru pakai kemana juga ya. Ya makanya sekarang tuh maksudnya kita ya dalam keadaan apapun memang kita harus bisa ya, namanya kita tuh menguasai diri pertama, harus bisa membedakan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Itu dan kebutuhan dan keinginan. Betul, ya. dan itu saya percaya itu kita lakukan setiap hari, bener gak? Ketika kita masuk nih, contoh lah paling gampang ketika kita mau masuk ke kayak model supermarket ya, kita mau belanja kebutuhan buat di rumah deh sehari-hari deh, kita udah catat nih. Nah tiba-tiba kita lewat, dia lagi promo beli 2 gratis 1. Nah itu juga termasuk item yang sehari-hari kita pakai. Coba itu ternyata tidak ada dalam list. Mikir nggak, pasti stop dulu, berhenti, oh perlu beli nggak ya? Kalau pasti kan di otak kita main, iya saya ambil sekarang kita promonya habis, benar gak? Akhirnya gini, beli jangan, kalau gue beli kan ini perhitungan saya udah ngepas nih, tapi ini sayang banget, kapan lagi ada gitu. Nah akhirnya disitulah kita harus bener-bener kuat dalam tegas. Dibutuhkan loh Bu, tegas loh ketika kita gini. Oh betul. Ketika kita tetap berprinsip dengan catatan kita nggak akan bablas. Saya percaya itu. Ketika kita berprinsip dengan catatan itu, kita nggak akan keluar jalur. Makanya yang saya ngomong ini, saya juga nangkep dari tadi sharing dengan Sis Esther dalam hal perbuatan. Tuhan nggak butuh, tapi Tuhan mau kita itu tunduk taat. Sama kayak catatan list kita, sebenarnya ketika kita taat tetap pada udah yang kita tetapin, nggak akan yang namanya kita kebobolan sampai kita harus keluar uang lebih. Benar nggak sih? Itu juga sih. Ya, jadi kata kunci kita hari ini sih penguasaan diri. Penguasaan diri, terus kita bijaksana itu adalah termasuk penguasaan diri. Betul. Kalau kita nggak bisa mengunci diri kita dari hawa nafsu, ada uang dan nggak ada uang pun, saya percaya kita akan tetap terjerumus. Karena nggak ada uang, kita mengada-gadakan ada. Kita terjerumus menciptakan masalah baru. Sekedar tips aja sih, makanya kalau yang belum bisa menguasai diri, lebih baik jalan-jalannya jangan ke mall-mall yang itu. Mendingan main supermarket aja. Yang diambil sabun, bulan depan masih kepake kok sabunnya. Benar gak deh? Supermarket juga bahaya loh Bu. Kalau penguasaan diri juga belum kuat loh Bu, seperti yang buy one get one misalnya beli sambal saus 2 botol apa 3, ya sudah reka-reka nyetok dulu lah, bulan depan nggak beli. Tapi kalau namanya dibeli-beli branded yang nggak perlu, wah menyesal kemudian, itu benar. Makanya biasa orang seperti yang tadi ya, menyesal selalu belakangan. Kenapa? Karena ternyata setelah dia beli suka lupa, ternyata ini saya nggak butuh. Atau karena kalau di depan itu pendaftaran. Betul. Kalau udah saya beli nih gini, ternyata ini saya nggak butuh. Terus ngomong ini, ya ternyata saya udah ada barangnya, cuman belum saya sentuh. Jadi topik hari ini ya, saya percaya ya menarik. Kenapa? Karena sampai detik hari ini pun kita masih ngalamin, dan kita juga pasti masih menjalankan. Iya, ini setiap hari-hari. Jadi ketika yang kita beli kita mesti bergumul, mesti nguasain diri. Oke, enggak, budget saya hari ini cuma segini, nanti mau beli ini nextnya lagi, gitu kan? Thank you ya Bu Roli sama Sis Esther buat obrolan kita hari ini. Dan kita nextnya di Bible Talk kita akan ngobrol lagi dengan topik lain yang lebih seru. Tentunya
menarik dan kita jalani setiap hari. Jadi kita relate gitu loh. Dan sebagai anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan biar hidup kita itu semakin berkenan di hadapannya Tuhan, dan kita tuh nggak keluar tuh dari jalurnya Tuhan, dan kita hidup tetap mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Boleh berbagi? Silakan. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti Dia tolong, besok Dia tetap menolong kita. Amin. Keren. Oke, kita sampai next ya lagi ya, Bu Roli ya. God bless. God bless. Bye.